Selamat siang Ibu Pustika, perkenalkan nama saya Daniel Samson Sibagariang dengan NIM 2402010202366. Pada kali ini saya akan membahas terkait soal UAS di akuntansi biaya sebagai bahan UAS. Yang pertama, dapat dilihat soal kasus yaitu saya adalah seorang konsultan manajemen yang disewa oleh Cyber Coffee, sebuah kedai kopi yang sedang mengalami penurunan laba. Pemilik kedai ingin melakukan perubahan strategi di tahun 2026. Nah, dijelaskan juga data operasional saat ini per bulan. Harga jual rata-rata per cup 30.000, biaya variabel per cup 12.000 termasuk bahan baku, kemasan dan lain-lain. Total biaya tetap per bulan 45 juta dengan isian sewa tempat, gaji karyawan tetap, listrik dan wifi, dan volume penjualan saat ini 3.000 cup per bulan. Pemilik mempertimbangkan dua opsi strategi untuk meningkatkan performa bisnis. Yang opsi A, strategi efisiensi, mengurangi biaya tetap sebesar 5 juta dengan mengurangi biaya promosi fisik, namun biaya variabel naik menjadi 14.000 per cup karena beralih ke bahan baku organik yang lebih mahal. Diasumsikan harga jual tetap. Opsi B, strategi ekspansi, meningkatkan biaya tetap sebesar 15 juta untuk renovasi dan live musik guna menarik pelanggan. Diperkirakan volume penjualan akan naik sebesar 40% dari volume saat ini. Nah, sebagai konsultan diminta analisis kondisi, yaitu pertama hitung margin kontribusi per unit dan rasio margin kontribusi, hitung titik impas atau BEP dalam unit dan rupiah, hitung laba operasi saat ini, apakah mereka sedang rugi atau untung, dan analisis perbanding opsi, hitung BEP baru dan proyeksi laba untuk opsi A, dan hitung BEP baru dan proyeksi laba untuk opsi B. Rekomendasi minerjal berdasarkan angka yang didapat, opsi mana yang harus dipilih pemilik. Yang pertama, dari soal kita ketahui harga jual per cup 30.000, biaya variabel per cup 12.000, biaya tetap per bulan 45 juta, dan volume penjualan 3.000 cup. Di sini kita mencari margin kontribusi dan rasio margin kontribusi. Margin kontribusi per unit yaitu MC harga jual dikurangin biaya variabel. Di soal tadi 30.000 dikurang 12.000, sehingga margin kontribusi per unitnya adalah 18.000. Rasio margin kontribusi di sini dapat kita lihat yaitu 18.000 dibagi 30.000, mendapatkan rasio 0,6 atau 60%. Selanjutnya break even point atau BEP. BEP dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi. Kalau kita lihat tadi biaya tetap 45 juta dibagi per margin kontribusi 18.000, maka BEP-nya mendapat 2.500 cup. Kalau dihitung dalam rupiah, maka 2.500 cup itu dikalikan 30.000, mendapatkan hasil 75 juta. Selanjutnya, laba terugi saat ini. Untuk total penjualan itu 3.000 dikali 30.000, 3.000 cup dikali 30.000 per cup dengan mendapatkan hasil 90 juta. Untuk total biaya variabel 3.000 dikali 12.000 mendapatkan total biaya variabel 36 juta. Dan total margin kontribusi yaitu 90 juta dikurangi 36 juta mendapatkan 54 juta untuk margin kontribusi. Maka laba bersihnya 54 juta dikurangi 45 juta yaitu 9 juta. Selanjutnya menganalisis opsi A. Di opsi A dikatakan harga jual 30.000, biaya variabel 14.000, biaya tetap 40 juta, dan volume tetap 3.000 cup. Maka BEP baru untuk per unit, maka margin kontribusi baru 30.000 dikurangi biaya variabel 14.000 yaitu 16.000. Maka kita bisa menentukan BEP baru untuk per unit 40 juta dibagi 16.000 mendapatkan 2.500 cup. Proyek labanya, penjualannya 3.000 dikali 30.000 yaitu 90 juta. Biaya variabel 3.000 dikali 14.000 42 juta, dan margin kontribusi total yaitu 48 juta hasil pengurangannya. Maka laba 48 juta dikurangi 40 juta mendapatkan hasil 8 juta. Opsi A tetap memberikan keuntungan tapi kurang optimal karena laba perusahaan mengalami penurunan sebesar 1 juta dibanding kondisi sebelumnya. Selanjutnya analisis opsi B, strategi. Yang pertama efisiensi, yang kedua yang B ekspansi.
Biaya tetap naik 45 juta ditambah 15 juta mendapatkan biaya tetap 60 juta dari pengetahuan soal. Selanjutnya volume naik 40%, maka harga dari 3.000 dikali 140%, jumlah 3.000 dikali 140% yaitu 4.200 cup. Harga dan biaya variabel tetap, maka kita dapat mengecek margin kontribusi baru 18.000 tetap, maka BEP barunya per unit 60 juta dibagi 18.000, 3.334 cup. Dan proyek labanya dari hasil penjualan 4.200 dikalikan 16.000, maka mendapat hasil 126 juta. Biaya variabel 4.200 dikali 12.000 yaitu 50 juta 400.000. Dan margin kontribusi total yaitu 48 juta. Maka labanya adalah 75 juta 600.000 dikurangin 60 juta menghasilkan 15 juta 600.000. Opsi B menghasilkan laba sebesar 15 juta 600.000 per bulan. Perbandingan laba bersih. Kalau kondisi saat ini sebelum dilaporkan kepada konsultan yaitu 9 juta. Kalau opsi A yaitu 8 juta dan opsi B 15 juta 600.000. Nah, berdasarkan hasil analisis perhitungan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi A memang mampu menurunkan biaya tetap. Namun, kenaikan biaya variabel menyebabkan margin kontribusi menurun, sehingga laba yang diperoleh hanya sebesar 8 juta. Nilai ini bahkan lebih rendah dibandingkan kondisi saat ini. Sebaliknya, strategi B meningkatkan biaya tetap, tetapi kenaikan volume penjualan sebesar 40% mampu menghasilkan laba sebesar 15 juta 600.000. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan volume penjualan lebih efektif dalam meningkatkan profitabilitas dibandingkan sekedar melakukan efisiensi biaya. Dengan demikian, secara finansial dan strategis, strategi B lebih layak dipilih karena memberikan laba paling besar serta menunjukkan potensi pertumbuhan usaha yang lebih baik ke depan. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.